Dia kesetanan. Sekarang Sukanya ini tunjukkan bisa datanya. itu. Kamu tadi Teriak sudah Allahu membawa, Akbar, tinggal membawa kepala hadis, mereka. kamu rubah-rubah. Kamu membawa hadis, Itulah, ternyata teriak, tidak Bang. Teriak, sesuai. Bang. Nah, Gua ditunjukkan kebir. datanya oleh Ukti Natali, sudah jelas ditunjukkan kamu bawa mau nipu di Teriak, sini, Bang. mau nipu. Teriak, Bang. Teriak, Nah, Bang. kalau Bilang nggak nipu, takbir, bukan baru panggil Kristen. polisi, Bang. Ternyata kalau nggak Teriak, nipu, Bang. bukan Kristen. Ya, Teriak, kamu mau Bang. bawa polisi, nih muka saya, nih muka saya. Muka saya nih, kau keturunan PKI, ku bilang. Nih, muka saya nih. Kau keturunan PKI kayak gitu. Berani saya ngomong kayak gitu. Coba muka kau kayak tunjukin, terus kau ngomong kayak gitu. Nggak berani. Diajak diskusi baik-baik, dilayani sama muslim baik-baik, kau malah menghujat. Kau kira aku bilang kau keturunan PKI, muka saya nggak berani tunjukin. Berani muslim berani. Makanya hati-hati kalau ngomong. Dilayani baik-baik kok malah nerocos ngujat. Kejam Nanti dia soalnya. nah, disuruh bawa data, alasan nggak bisa buka cam. Nggak mau gantian masalahnya. Ukti, kalau mau gantian enak lah, mau ngeyel mau apa kan, kalau gantian kan enak gitu kan. Iya, dia nggak bisa gantian. Belum dimakan Bang Kores tuh, baru ku cemil-cemilin dikit-dikit doang. Belum dimakan Bang Kores, tambah mampus. Belum masuk Amsal sama Yeskiel. Belum masuk Amsal yang katanya firman Tuhan, bukan karangan ya. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Ini namanya firman Tuhan. Ini namanya firman Tuhan. Dijawab, dia nanya, dijawab, loncat lagi. Apa aja maunya. Dia mau aku loncat-loncat ke Amsal, ke Yeskiel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku boleh nanya nggak, Bang? Bang. Muslim apa Kristen, Bang? Islam, Bang. Sebentar ini masih diskusi dengan saudara-saudara kita, teman-teman kita Kristen, Bang. Oh, nggak boleh nanya ya, Bang? Turun aja. Bukan itu. Ini lagi diskusi masalahnya kan. Nanti kalau ada teman Kristen kan nggak enak pula kan. Jangan dikik makanan Bang Kores. Iya memang sih, sama Bang Kores ya mati berserak dia. Bagaimana Kak? Kok diturunin lagi? Res. Woi. Apa? Res, labokola nih. Ya buat teman-teman itu udah bubuk sama waktu Odija aja udah bubuk ya. Dan Bang, Natali jangan Ariliani. emosi dong, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Semangat, dukung terus channel-channel YouTube Muslim. Labokola ta. Mana Kak Natali nih? Loh, kok ada, masih ada ya? Ada, kenapa? Ya. Perlu Bang Kores yang maju. Perlu Bang Kores. Siapa saja yang maju? Hajar Bang Kores. Ampun Bang Kores. Hajar aja dia. Nah, dia soalnya bicara tuh ya ini, dia tuh apa ya, saingan gitu loh sama aku. Dia sama-sama cewek kayaknya dia nih ya. Saingan gitu. Mungkin sama Bang Kores aja lah. Mungkin dia agak lunak-lunak gitu kayaknya ya. Soalnya dia kayak kecil. Ya udah gini. Sama Bang Kores aja. Oke. Tadi Ukti Hodija belum ngeluarin ini apa yang biasa gue pakai gitu loh. Soal mereka ini nggak suka bidadari karena mereka ngawinin Tuhannya sendiri waktu di sorga. Wow. Siapa yang suka kawin sama cowok coba? Makanya mereka iri sama bidadari kita. Inilah dibilang komentar-komentar ya. Kalian ini bisanya melaporkan apa segala macam. Itulah kualitas kalian. Bisanya melaporkan tapi nanggapin nggak bisa. Ini gua nanggapin. Ya, bagaimana Abang tanggapi tadi itu tentang Islam nawarin bidadari? Kata Ustadz tadi ya, itu ada data loh itu.
Betul, kami lebih buat kami bidadari lebih apa logis dan mulia gitu daripada kita ditawarkan surga yang mengawini Yesus. Loh, tidak ada Yesus satu, ini. Tidak ada. digiring 2,6 miliar Kristen. Mending gua dapat pertama gitu. Gua tunggingin ini Tuhannya bisa. Kalau gua ke 1400, Datanya Wahyu 19:7 perkawinan anak domba kan? datanya bisa nggak bang? Datanya jangan ngarang bang. Wahyu 19 nomor 7 loh. Berbahagialah dan bersukacitalah. Anak domba di situ bukan berarti perselangkangan bang, beda bang sama ya Islam. Kalau kawin kan di KBBI binatang, kawin itu kan binatang. Di situ bukan dikatakan bahwa membahas selangkangan di situ bang. Beda Ya memang. nggak tahu kawinnya mau dari selangkangan, dari mulut, dari anus ya bebas. Yang penting menjijikan sekali kalau misalnya gua kawin dengan Tuhannya Kristen gitu, nggak bisa bre, nggak masuk di akal. Tidak ada dikatakan di situ kawin sama Yesus. Anak domba A-nya besar, D-nya besar itu merujuk ke Yohanes 1:29. Ketika Yohanes berkata kepada Yesus, lihatlah anak domba Allah, sang penghapus dosa dunia. Sejak kapan abang ini nggak bisa pahamin jadi susah bang. Terserah Kristen mau menafsirkan seperti apa, kita lihat yang soal skripturanya yang tertulis gitu. Jadi ya balik lagi gitu. Gua bertoleransi di sini, kalian nggak suka bidadari, kami nggak suka Yesus. Gitu aja paling. Mana ada bang? Ini saya tunjukin lagi ya, sabar. Kata Abdul Somad di sini. Iya, itu gua setuju itu bidadari. Makanya kita bertoleransi gitu. Bukan Lu silakan mengawini Yesus lu, entah apa kayak doggy style rohani kayak misionaris rohani kayak atau apalah, bebas gitu. Kami dengan bidadari kami. Sabar ya. Masalahnya kan kalau Islam itu 72 bidadari masing-masing orang. Lah ini kalau Yesus kan satu, dia digilir oleh 2,6 miliar orang Kristen gitu. Lu kebagian yang abis yang orang Afrika macam botol dimasukin pensil bre, luntang luntung. Longgar kemana-mana anjir, kemana-mana longgar gitu. Weh, Kabur. kalau gua turun begini jadinya nih. Jadi mari kita bertoleransi saja kawan-kawan Kristen ya. Kalian silahkan dengan bebas gaya apa saja, kawinilah Tuhan kalian sesukanya gitu. Biarkan kami dengan bidadari kami gitu, Mabre. Dia dengar suara Bang Kores langsung letoy dia ya. Memang cewek banget dia ya. Sama cowok sok cantik langsung dia. Langsung diem aja dia ya. Langsung kalem dia, langsung sok cantik dia dengar suara Bang Kores. Takut dia. Oke, Takutan izin dia. masuk bang. Selamat Boleh silakan. sore semua, semoga sehat Sore. selalu. Ya, sebelum saya menyampaikan sesuatu hal bang, saya minta izin supaya kita ini bicara kondusif lah ya bang ya. Iya, aman. Saya lebih tertarik kalau kita itu berdiskusi, bukan berdebat. Kalau berdebat saya kurang tertarik karena berdebat ini bang hanya menambah sakit hati, emosi. Sakit hati, emosi. Iya, jadi kalau kita berdiskusi kan menambah ilmu satu sama lain kan gitu. Jadi Betul. lebih bagus gitu. Nah, oke, terima kasih sebelumnya. Jadi saya tanggapi dulu bang ya. Bang bilang tadi kan kawin dengan Yesus di sorga dengan miliaran orang Kristen. Sebenarnya itu bang, itu kesalahpahaman abang. Karena di sorga itu tidak ada kawin mengawin. Itu kawin di situ dengan apa? Dengan anak domba. Maksudnya di situ itu bukan dalam arti yang sebenarnya, tapi itu hanya perumpamaan yang artinya adalah bersekutu. Bersekutu itu artinya kawin di situ. Karena di surga sendiri tidak ada kawin, bang. Tidak ada kawin mengawin bahkan dengan istrinya yang di bumi pun dia tidak akan kawin lagi di surga nanti. Itu bisa abang lihat di Matius 22. Matius 22 itu mulai dari ayat 23 lah. Ya, mulai dari ayat 23 di Iya, situ dijelaskan. Matius 22:20 kalau nggak salah. Matius 22 ayat 20, mulai dari ayat 23 sampai
ayat 20 sampai ayat 33. Di situ Yesus menjelaskan bahwasanya di surga itu tidak ada kawin, bahkan dengan istrinya yang di bumi pun itu tidak akan kawin-kawinan lagi nanti di sana. Jadi kata kawin dengan anak domba, perkawinan anak domba itu adalah bahasa sastra, Bang. Jadi bukan arti yang literal, itu bukan arti yang literal, tapi itu gaya bahasa orang Yahudi yang artinya adalah bersekutu. Jadi perkawinan anak domba maksudnya persekutuan anak domba dengan orang-orang yang telah ditebusnya, atau dengan kata lain dengan orang-orang yang masuk ke surga gitu, Bang. Oke, nah kita jangan berbohong ya. Nah, ini kan bisa dikasih lihat kata sorganya di situ. Dengar dulu. Ada nggak kata sorganya? Dengar dulu, abang baca kalau apa boleh tampilkan di situ, Bang. Matius 22 ayat 23 mulai sampai ayat. Ya boleh, silakan dibacakan. Nah, sangat panjang sekali, Bang. Enggak, yang bagian tidak ada kawin-mawinnya aja dibacain aja. Oh gini, langsung aja lah ke jawaban Yesus ya terkait kawin mengawin. Iya, boleh. Jadi dikatakan begini, awalnya kan ada seorang bertanya, seorang perempuan, saya bacakan aja lah ya, Bang ya. Ya. Oke, saya bacakan aja lah biar lebih jelas. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin tetapi kemudian mati, dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga dengan kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya sesudah mereka semua perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia." Jawab Yesus. Ini jawab Yesus ya, Bang ya. Ayat 29. Jawab Yesus. Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang Jangan dulu dipotong-potong, Bang. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak ada kawin dan dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Tetapi tentang kebangkitan orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, "Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub"? Ia bukanlah Allah orang yang mati, melainkan Allah orang hidup, katanya. Sampai di situ aja, Bang. Sudah jelas ya, Bang ya, bahwasanya di surga tidak ada kawin mengawinkan. Loh, itu anak dewa berbohong. Tadi kan dibaca hari kebangkitan, kok dibilang surga? Kok bisa gitu ya? Maksudnya bangkit. Tafsir lagi, maksudnya lagi. Wah, hobi banget maksud-maksud. Mending kita bahas ini aja. Mending kita bahas kitab maksud daripada kitab Matius. Gimana? Maksud dari tadi maksud terus. Wahyu 19 maksudnya, Matius yang 20 maksudnya, maksud terus. Dengar dulu, seakan-akan Tuhannya itu selalu salah milih kata-kata untuk disampaikan. Dengar dulu, Bang. Tadi kan dari awal saya udah bilang lebih baik kita tidak berdebat, lebih baik kita diskusi. Itulah diskusi. Jangan bertakiyah gitu, Bang. Loh, hari kebangkitan terus jadi sorga itu takiyah bukan? Takiyah itu anak dewa. Itu takiyah itu. Nggak usah berdebat, Bangku. Lebih baik kita bertukar pikiran saja. Nah, coba kita bertukar pikiran. Kok hari kebangkitan jadi sorga? Kok ketika perkawinan jadi sekutu? Gitu. Ini Tuhannya salah milih kata-kata terus ya? Maksudnya atau lagi takiyah? Tuhannya lagi takiyah, iya. Bangkit naik ke sorga, Bangku. Nah, bangkitnya itu di bumi atau di sorga?
Coba, dengar, gimana? dengar dulu ayat yang ke-30 ya Bang ya. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di surga. Kenapa dibilang sorga? Gitu. Kenapa dibilang sorga? Sudahlah, nggak usah berdebat Bang. Kita itu Enggak, maksudnya ini yang takia siapa? Orang Kristen, orang Islam, atau si Yesusnya gitu? Itu kan kebangkitan. Abang yang Kenapa jadi sorga? Abang yang Oh, bertanya. gua yang takia. Jadi di situ harusnya sorga, bukan kebangkitan. Oh, begitu. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Jadi di sorga Bang. Seperti malaikat di sorga. Oh, jadi seperti di sorga. Perumpamaan jatuhnya sorganya. Bukan seperti malaikat nantinya di sorga. Di sorga. Wah, ini takia, ini gua nih. Oke, Gua saya takia nih kayaknya nih. dengar ya Bang ya, karena Gimana, pada gimana? waktu kebangkitan, saya ulangi Bang. Nah, pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan Seperti? hidup seperti malaikat di surga Di? Bangku. Oh, sorganya yang perumpamaan. Gua kira gua takia. Ternyata sorganya yang seperti. Bang, Abang bertanya. Gimana ini? Kayaknya ini Yesusnya deh takia deh ini deh. Yesusnya ini takia ini. Karena Yesus bilangnya apa? Hari kebangkitan, bukan sorga. Gitu loh. Bilang apa? Seperti di sorga. Artinya perumpamaan itu sorganya. Tapi ini yang perumpamaan dijungkir balikin menjadi kenyataan. Jangan bertanya. Ini Tuhannya takia ini. Jangan bertakia Bangku. Bukan gua Yesus yang takia. Kasihan pemirsa Abang itu nanti tersesat. Serius ini serius ya. Bukan gua yang bertakia, ini Yesus yang bertakia. Dengar Bang, Abang itu jangan bertakia, kasihan pemirsa. Malam. Enggak, ini kayaknya Yesus sih yang bertakia ini, bukan gua. Karena seperti di sorga. Kores, jangan sembarangan kamu bilang Bukan Yesus seperti di bertakia ya. sorga, seperti Loh, malaikat nanti di sorga. Seperti malaikat di sorga. Yesus bertakia ini. Ya. Smart, sabar. Jangan paduan suara. Bisa. Terserah Abang. Harus sabar gitu. Karena di sini ketahuan katanya ada yang takia. Ternyata Tuhannya anak dewa takia. Dia bilang hari kebangkitan ditakiakan menjadi sorga. Biar saya yang jelasin Pak. Sabar. Aduh, ini kalau emosi gini nggak bisa ini diskusi ini. Gini Bang. Udah emosi ini. Nggak usah berdebat. Sabar, smart. Aduh, emosi ini. Kalau emosi nggak bisa kita diskusi ini. Ya kamu memancing emosi. Cara kamu berdebat bukan begitu. Bukan begitu gimana? Tadi anak dewa angkat takia. Kita lihat siapa yang takia. Ternyata ketahuan. Bertakia. Bangko. Nah, itu Yesus bertakia. Begitu. Karena harusnya kan hari kebangkitan seperti di sorga. Ini dibalik. Sorga seperti hari kebangkitan. Jangan bertakia Yesus kamu bilang bertakia. Kasihan. Nggak bisa Iya, makanya ini anak dewa tolong dikasih tahu gitu. Tolong kasih tahu smart gitu. Nggak ada masalah kok. Karena Yesus kan ada kemanusiaannya. Takia itu biasa dalam ketuhanannya. Jangan kamu bicara sembarangan. Kamu yang memancing emosi orang. Loh, jangan emosi smart. Mending ketik-ketik di bawah kalau emosi kayak begini. Ketik-ketik aja di bawah. Jadi Abang mendatangi Emosian ini. Terserah Punya ilmu kau. Abang. Tapi jangan Bang. Wah, ini ada ilmunya loh. Ini kita ngobrol ada ilmunya loh. Iya, 72 bidadari montok-montok berpayudara. Iya, kalau Yesus nggak bisa montok kan? Kalau Yesus kan dia punggung depan belakang kan? Nggak ada payudaranya kalau Yesus. Kalau kalian suka mengawini yang seperti Yesus begitu, silakan saja. Ini dia. Kami bertoleransi gitu. Karena kami bidadarinya montok. Nggak mungkin Yesus montok. Yesus kan laki-laki. Ya begini Bang. Lubangnya juga cuma dua paling, mulut dan ya itu. Kamu yang Gitu kan. bertakia, Nggak apa-apa. Gini Bang. Tinggal sabar-sabar aja, nunggu giliran mengantri. Sabar. Kamu yang bikin cari-cari masalah, kamu yang cari-cari ribut. Oh enggak, tadi katanya bidadari. Kita bertoleransi aja. Smart. Biarkan Islam dengan bidadari, Kristen mengawini Yesusnya gitu. Kita nggak usah tukeran. Siapa juga yang mau kawin sama Yesus? Siapa? Nggak ada kan? Menghujat, Bidadari banyak yang mau. Yesus Semak. ya, cuma Kristen mungkin. Doyan menghujat, dihujat balik, jangan baper dong, jangan marah dong. Kebangkitan itu adalah hidup yang kekal, itulah surga itu. Ya kalau bangkitnya di bumi, ya hiduplah dikekal di bumi. Kawinlah dengan Tuhannya di bumi, silahkan gitu. Itulah hidup yang kekal. Karena hari kebangkitan bukan di sorga, di bumi kawan-kawan. Kebangkitan, kamu congormu jangan bicara Yesus kami bertakia. Iya kak, soalnya kan hari kebangkitan di situ tertulisnya bukan di sorga. Berarti Jadi Kristen kan nggak mau dibilang takia. Ya udah Yesusnya aja takia kalau gitu. Toh Yesus terbiasa nebus dosa kok. Jadi gini Nggak ada masalah lah. Jangan Yesus bertakiah ya, ganti Res.
Yesus Dengar dulu, Bang. berdusta, itu aja res sudah. Oke, saya baca ulang Bang, jangan ribut lah. Biar makin Kita marah itu ini. Boleh ya, silakan lah. Atur. kita santai aja, sejuk aja kita Nggak Bang. usah Jangan usah dibacakan, Pak. berdebat-debat. Ditanggapi dia Tidak, tuh Bu. kurang ajar. Sudah Bu. Emosi dia res, marah dia res. Sudah Bu. Kesurupan dia. Kesurupan dia. Bertakia Oke ya udah, aduh ini kalau sama gua emosi, makanya ya sama yang lainnya. Bang Alvin masuk, Bang Alvin. Ayo, atau Bunda Rama, ini kalau sama gua marah-marah mereka orang-orang. Bentar, Ya, mending tahu yang diamin pancing aja Bu, marah. Ibu. Sabar lo. Kalau ibu nggak puas dengan suami ibu, jangan marah-marahnya di sini Bu. Marahnya Gini. di rumah. Kok nggak puas sama suami, marah-marah di Saya sini? lanjutkan ya Bang ya, saya lanjutkan. Gimana Bang. sih? Saya lanjutkan Bang ya. Jadi saya lanjutkan. Tadi kan sudah kita Nggak baca. puas sama suami, ngamuk di sini. Dasar si au-au. Sebentar dulu Bang, sebentar dulu. Jadi ada orang tadi dikatakan orang Yahudi yang bertanya kepada Yesus, siapakah yang nanti yang menjadi suaminya, katanya. Karena ada 7 orang abang beradik mengawini 1 orang perempuan itu karena tidak meninggalkan anak gitu. Sampai 7 bersaudara mengawini perempuan itu. Jadi ditanyakan, siapakah nanti yang menjadi suaminya, katanya gitulah kira-kira ya kan Bang. Nah, jadi jawab Yesus Bang, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di surga katanya. Jadi seperti malaikat nanti di surga itu tidak dikawinkan dan tidak kawin. Ya, jadi orang yang menganggap ada perkawinan di surga itu, kata Yesus di sini, kamu sesat katanya. Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci. Jadi orang yang menganggap ada perkawinan di surga itu, menurut pandangan Yesus itu adalah orang sesat Bang. Gitu Bang. Bukan. Seperti malaikat di sorga. Nanti dulu. Sorganya setelah seperti gitu loh. Jadi Seperti sorganya ini yang perumpamaan. Dengar, seperti malaikat itu tidak kawin. Jadi seperti itulah nanti di sorga gitu. Seperti kehidupan di sorga, tapi di hari kebangkitan jatuhnya. Udah, jangan berdebat Bang. Saya ulangi ya Bang ya. Boleh. Dengar jawaban Yesus Bang tentang perkawinan di sorga itu. Nah, karena dianggap orang ada perkawinan di sorga. Begini Ya. tanggapan Yesus. Kamu sesat katanya, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan seperti malaikat di surga gitu Bang. Jadi gitu. malaikat nanti di surga Bang. Jadi pada hari kebangkitan itu tidak kawin-mawin seperti malaikat yang ada di sorga. Kan gitu sebenarnya kan? Jadi orang Gitu. yang beranggapan ada kawin di surga itu adalah orang sesat kata Yesus. Sesat kan? Iya, ya udah. Cuma kalau misalnya mau dibawa takiyahnya ke sana nggak ada masalah. Posisinya gini juga. Itu yang Matius itu mengenai perkawinan antara manusia dan manusia tidak ada di hari kebangkitan. Tapi ketika manusia mengawini Tuhannya sendiri, itu ada di Wahyu. Ada kawin Antara manusia sama manusia. Tapi manusia mengawini Tuhan ada. Tidak ada kawin. Manusia dengan manusia. Tidak ada. Kamu sesat kalau misalnya manusia dan manusia kawin. Tapi kalau manusia mengawini Tuhan ada. Alkitab sudah mengatakan dengan jelas tidak ada kawin dan dikawinkan, tidak ada. Sudah. Manusia dengan manusia. Wahyu kalau gitu dibakar aja wahyunya. Wahyu 19 nomor 7 dirobek, digunting-gunting. Dengar Bang, jangan bertakiyah Bang, jangan bertakiyah. Bukan, ini gue balik lagi, bukan gue yang bertakiyah, tapi Yesus yang bertakiyah. Kasihan pemirsa Bang, sampai 1,2 ribu ini loh, sampai 1.200 pemirsa. 1.200, 1,2 ribu. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi gitu. Karena Yesus bilang nggak ada kawin-mawin, tapi dia dengan birahinya di sorga bilang ada perkawinan anak domba gitu. Ini pertakiahan yang hakiki ini. Perkawinan anak domba malaikat itu laki-laki apa perempuan ya? Bukan arti yang sebenarnya itu Bang. Kenapa nggak yang Matius aja yang bukan arti yang sebenarnya gitu? Dengar, perkawinan anak domba di situ maksudnya adalah persekutuan.
Jadi Nah, itu di mana itu Yesus ngomong kalau perkawinan itu persekutuan gitu? dengar dulu, itu gaya bahasa orang Yahudi. Jadi dengar dulu. Nah, di mana orang Yahudi ngomong perkawinan itu persekutuan? Dengar dulu. Ya boleh, silakan. Jelas, dengar dulu. Udah jelas-jelas di sini dikatakan di Matius 22 ayat 29, Yesus menjawab mereka, sesat kamu katanya. Kamu sesat katanya. Kamu Oke, sesat fine. sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang kebangkitan orang tidak kawin, tidak dikawinkan, melainkan Pas bangkit. seperti malaikat di surga katanya. Oke, pas bangkit dia mereka nggak kawin-mawin, tapi nanti ketika di sorga mereka kawinin Yesusnya sendiri. Dengar dulu. Di sorga katanya seperti malaikat, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Di hari kebangkitan. Jadi orang yang menganggap ada perkawinan di sorga itu ada menurut Yesus di sini di ayat 29 ini katanya itu orang sesat yang mengatakan ada perkawinan di sorga. Itu orang sesat. Makanya kalian Ya itu udah, kalau gitu mau nggak mau kita mesti terima dengan pahit anak dewa. Yesus ini sesat dia, karena dia melarang, dia sendiri yang melakukan. jangan bertakiyah bang, 1,2 loh pemirsa bang, 1.200 orang. Nah, itu balik lagi gitu. Ini antara gua atau Yesus yang bertakiyah. Jadi gini lah bang. Jadi abang mau Gimana? percaya apa yang saya katakan terserah. Abang mau tetap mendatangi neraka sesuai dengan Maria. Gua lebih percaya Yesus sih. Terserah abang, tapi jangan Lebih percaya Yesus gua. Yesus sangat suka dikawini orang Kristen di sorga. Bersekutu ya, bersekutu dengan orang kudus. Suka dia. Dengar dulu. Iya. Bang. Jadi sudah jelas-jelas bang, di sorga tidak ada kawin dan tidak dikawinkan. Kalau gitu Yesus sesat. Jadi orang yang menganggap ada perkawinan di sorga itu menurut Yesus itu adalah orang sesat. Gitu, Nah, Yesus Bang. mengatakan itu kepada dirinya sendiri. Bukan kalian yang menganggap. Oh iya, dia kawin, dia melarang, dia malah kawin. Gitu bang. Jadi Iya. kalau abang percaya dengan apa yang saya sampaikan menurut Alkitab ini terserah abang. Kalau abang tidak mau percaya dan ngotot mendatangi neraka sesuai dengan surat Maryam itu terserah abang. Itu hak. Ya nggak apa-apa, kita di neraka nggak ada kita ngawinin Yesus. Ya terserah abang. Ke abang ke Terserah kita, terserah kita. Iya. Tapi Terserah kita. yang saya minta bang, janganlah bertakiyah. Kasihan 1.200 pemirsa abang. Ya balik lagi kita antara gua dan Yesus ini, mana yang bertakiyah? Gua atau Yesus? Kayaknya Yesus ini. Karena Yesus katanya melarang perkawinan, tapi dia sendiri malah dengan sukanya dikawini oleh orang-orang Kristen. Tidak, Yesus tidak melarang perkawinan. Kalau di bumi nggak ada dilarang. Bukan, ini di sorga. Yesus melanggar perkataannya sendiri. Tidak ada di sana perkawinan katanya, nggak ada lah. Ada perkawinan anak domba itu. Yesus sesat ini. Perkawinan anak domba itu bukan makna yang harafiah, itu arti Itu kata anak dewa yang nggak terima Tuhannya kawin. Oh, Tuhan pengen kawin, apa yang mustahil buat Tuhan? Tuhan pengen kawin bisa lah. Udahlah bang, jangan menyesatkan pemirsa. Nggak bisa sudah. Ini harus disebarkan ini. Ini harus semua orang harus tahu ini. Satu Indonesia harus tahu. Dengar dulu, kalau abang ngotot mendatangi neraka silakan, tapi jangan ajak-ajak pemirsa gitu loh. Loh, gue mengajak pemirsa untuk tidak mengawini Yesus di sorga. Pilih surga yang ada bidadarinya, bukan yang mengawini Tuhannya. Perkataan dusta abang itu menyesatkan pemirsa bang. Enggak. Ini semua orang harus tahu. Semua orang satu Indonesia harus tahu. Di Kristen, surganya mengawini Tuhannya sendiri. Wahyu 19:7. Itu gaya Harus bahasa. tahu semuanya. Dengar dulu, itu bukan makna sebenarnya, bukan pengertian. Itu bukan makna sebenarnya kata Kristen, bukan kata Yesus. Kami ambil kata Yesus. Lah, bandalnya bang. Dari awal tadi saya udah bilang bang, jangan bertakiyah lah, nggak usah berdebat kita. Balik lagi, dari awal juga gua bilang, antara gua atau Yesus yang bertakiyah. Kita buktikan nanti di surganya. Dari awal gua bilang nih, antara gua atau Yesus yang bertakiyah. Gitu anak dewa. Udah berhentilah bertakiyah bang, kita diskusi saja. Ya kasih tahu juga Yesus, berhentilah bertakiyah dia. Jangan gua doang lu suruh. Tuhan lu juga kasih tahu. Gitu loh. Lu maunya apa nih? Mau kawin atau enggak gitu? Kalau mau kawin,
bakar Matius. Kalau nggak mau kawin, kalau maunya kawin, kalau maunya nggak kawin, bakar Yohanes. Mana yang mau dipilih gitu? Kasihan pemirsa itu bang, jadi tersesat gara-gara mendengar takiyah bang, kasihan. Ya terserah gitu. Daripada takiyahnya Yesus yang membuat masuk neraka, daripada nih. Sudah kubilang. Ayolah anak dewa gitu loh. Sudah ada surga yang berkumpul keluarga di dalamnya. Lu memilih surga yang penuh dengan perceraian, malah mengawini Tuhannya sendiri. Bang. Berapa lama lu sabar untuk menunggu giliran anak dewa? Berapa lama? Terserah abang lah, abang percaya. Coba mending lu dapat giliran kelima lah ya, kelima 1 2 3 4 5 giliran anak dewa. Saatnya kita berkawin, kata Tuhan lu gitu kan. Nah, kalau lu dapatnya giliran ke 1.378.053, mau gimana itu bentuk Tuhannya, mau gimana? Dengar dulu, jangan bertakiyah bangku. Bukan gue yang bertakiyah di sini, balik lagi Yesus yang bertakiyah. Yesus bertakiyah ini, fix ini Yesus bertakiyah. Jadi kekasih Allah itu siapa itu? Kekasih Allah itu siapa? Kekasih Allah Nabi kami, dikasihi. Tapi kalau misalnya pengantin Tuhan dikawini itu dikawini fix itu. Cipok-cipok ya. Dikasihi kalau kekasih masih bisa. Kalau istri Tuhan dikawini itu udah pasti. Dikawini itu. Kekasih itu tahu nggak artinya? Dikasihi kalau kekasih. Tapi kalau misalnya istri Tuhan dikawini itu fix. Kalau kekasih itu dicipok nggak? Enggak, dikasihi dong, dikasihi. Tapi kalau istri Tuhan itu dikawini. Perkawinan anak domba dikawini. Tapi gini Lubis, ini karena kan ini tersendat ini di anak dewa. Ini gue kasih pengajaran berikutnya ya. Ketika di Wahyu 19 nomor 7 itu dikatakan kalian akan mengawini Tuhan sendiri ya, kalian akan mengawini Tuhan kalian sendiri. Nanti di Wahyu 19 nomor 9-nya ada sebagian orang-orang Kristen yang melihat ketika Tuhannya dikawini itu di sorga. Gitu. Nggak tahu di sorga atau di tahta sorga ya. Cuma yang jelas akan ada saksi-saksinya yang melihat gitu. Jadi kalian sebagian mengawini Tuhannya, sebagian menonton Tuhannya dikawini gitu. Nah di sini ya kita bertoleransi aja lah, kalau memang tertulis begitu ya silahkan diamini dan dilakukan gitu. Tapi jangan ganggu-ganggu surganya Islam. Kalian kan udah punya yang kalian kawini di sorga, gitu loh Bre. Di sorga itu apa maknanya perkawinan anak domba Allah? Gitu. Ya maknanya kata Yesus apa perkawinan itu? Kata Yesus apa perkawinan? Dalam hal kalau misalnya nggak ada Yesus, dilihatlah di Kejadian 2 nomor 24 gitu. Bukan seperti yang sehingga dia akan meninggalkan orang tuanya dan bergabung dengan istrinya, lalu kemudian keduanya menjadi satu daging. Nah, jadi kawin itu kan satu daging gitu kan. Ada daging yang bersatu. Daging yang mana? Ya kita semua tahu daging yang panjang itu kan. Nah, terus kalau kita lihat di 1 Korintus 6 nomor 16, ini Paulus yang berkata, dia berkata begini. Jangan kalian menempelkan, bahasa Yunaninya itu koleo, jadi menempelkan. Jangan kalian menempelkan diri kalian pada perempuan sundal. Karena ada nas yang mengatakan keduanya menjadi satu daging kayak gitu. Jadi kalian itu kawinnya itu ya satu daging gitu. Kalian nempel dikit satu daging, kawin itu fix. Kamu mau dibawa kemana-mana ya kawin gitu. Maknanya tuh ambilnya di sola scriptura gitu, Lubis. Kalau kamu sendiri congor, kamu apa itu? Nggak ngerti. Congor terus. Loh, penjelasannya jangan datang dari Kristen dong. Penjelasannya itu datang dari Allah Bapa atau Roh Kudus atau Yesus atau seenggaknya murid-murid Yesus kayak gitu loh. Jangan ngejelasin yang kalian ngomong di 2025 gitu. Kita mana mau percaya. Bagaimana kamu bisa ngerti Alkitab? Kamu sendiri kamu tidak mengimani Alkitab. Kamu nggak ngerti Alkitab. Loh, itu tadi gua bawa dalil Kejadian 2:24, 1 Korintus 6:16 gitu. Kalau gua nggak ngerti kenapa gua bisa bawa dalil? Kok bisa lari? Kalau gua nggak ngerti kenapa gua bisa bawa dalil? Hanya kawin mengawini di sorga. Kok larinya ke Kejadian? Iya, itu kan manusia dengan manusia, Matius 20 gitu. Emang bisa. Tapi kalau di Wahyu dengan Tuhan. Kalau di Wahyu punya nafsu. Manusia mengawini Tuhan, beda konteksnya. Itulah kenapa di Kristen perpisahan itu sampai maut memisahkan kita. Jadi kalian itu semua ketika mati bercerai. Kenapa? Karena Tuhan kalian tidak mau mengawini orang-orang yang masih ada pasangannya, nggak mau dia. Surga itu jasad apa? Gitu maksudnya. Jasad apa roh yang ke surga? Saya tanya kamu. Roh. Ya, nah kalau roh, emang dia punya nafsu roh. Ya kawin rohani, memang apa susahnya kawin rohani? Memang ada yang mustahil buat Tuhan kalian? Kan nggak ada yang mustahil.
turun ke bumi aja dia bisa, kenapa kawin secara roh nggak bisa? Dalilnya bahwa roh itu Nanti kalau kawin secara roh, nih Lubis, ada nanti misalnya doggy style, tapi doggy style rohani, atau misionaris, tapi misionarisnya misionaris rohani, kan nggak ada masalah. roh itu Kenapa punya dibikin susah? dalilnya. Kamu nggak bisa tunjukkan Apa ya, itu? roh kalau punya kelamin tuh. Coba tunjukkan. Loh, roh nggak perlu kelamin, kawin aja secara roh, tapi rohani gitu. Emang kawin- Jadi misalnya doggy style rohani, misionaris rohani gitu, women on top rohani, kayak gitu aja. Kelamin apa kawin roh? Kan udah disunat rohani. Iya, kalian kan Israel rohani, apa sunat rohani. Ya, kalau misalnya misionaris rohani apa susahnya? Kawin roh. Saya tanya kamu, Apa? kawin kelamin apa kawin roh? Coba saya tanya. Kawin roh? Nah, terus tunjukkan saya dalilnya roh itu punya kelamin. Kenapa kalau kawinnya roh harus pakai kelamin? Kan nggak ada yang mustahil. Berarti otakmu tidak nyambung arti perkawinan roh. Lo tidak nyambung gimana? Ini Kristen kok bingung-bingung sendiri. Kalian yang bikin konsep kok kami yang bingung. Kalian bikin konsep tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Kalau misalnya nanti Tuhan kawin secara roh dengan manusia gitu kan, entah bagaimana gayanya, kenapa kalian bingung? Kawin dan Kok kalian bingung? Kawin dan kembali perawan. Berarti kan kelamin di 72 bidadari. Nah, Iya, kalau kami kan memang jasad, itu hubungan badan ya hubungan badan gitu. Kalau kalian secara roh dengan Tuhan kalian silahkan, tapi sabar nunggu giliran karena Tuhan kalian satu, kaliannya banyak gitu. Kalau kami kan kaminya satu, bidadarinya 72. Kalau kalian Tuhannya yang satu, kaliannya banyak. Jadi ngantri nantinya bergiliran itu. Gitu aja paling. apa itu perkawinan kelamin dan apa itu perkawinan roh? Kalau sisa Bajaris bisa sih. Kamu harus ngerti gitu. Waduh. Kalau Ya iya, walaupun perkawinan roh ya tetap aja kalau kita ya kami muslim ya tetap aja jijik gitu loh. Roh Tuhan, roh kami berkawin gitu. Apa itu? beda loh. Cuma ya kan karena kita bertoleransi gitu kan, menghargai perkawinannya Kristen dengan Tuhannya di sorga, ya udah aja lah, nggak kami komen lebih jauh. 72 bidadari itu pecah perawan lagi. Iya. Perawan lagi. Iya gitu. Kalau kalian Tuhannya satu, pecah perjaka lagi, pecah perjaka lagi, nggak ada masalah lah. Bebas, diatur aja Tuhannya mau digimanain itu. Di mana perjaka kembali lagi perjaka, coba tulis. Loh, terus masa kalian dapat bekas nanti, misalnya Lubis ke sejatuh gilirannya ke 100.034, 100.345 misalnya, dapat giliran kawin sama Tuhan, terus bentuk Tuhannya enggak perjaka lagi gitu. Memang mau? Coba, roh Ya kan jorok. roh kelamin itu di mana punya? Jorok dong Lubis. Pasti nanti Tuhannya ini akan kembali ke bentuk semula supaya nanti yang mengawini berikutnya bisa siap sedia gitu, enggak jijik gitu loh. Oh, hilang gimana sih? Kenapa hilang? Ngotot bahas perkawinan, diladenin sakit hati, marah, takia Repot kalau dilayani, merasa terhujat pula. Itu ini ada yang naik, ini Hendrik muslim apa bukan? Muslim kayaknya. Oh, muslim. Itu kita ngebayanginnya tuh kasihan banget nasib oten-oten ya. Terutama ketika nanti bangkit ternyata cuman roh. Yang kasihan itu apa coba? Misal nih, kan ada aja kan kasus manusia. Seminggu lagi tuh mau ada pernikahan. Ternyata dia mati, meninggal kan. Nggak jadi kawin. Kalau memang dia tolak di surganya kawin, jomblo seumur hidupnya berarti nanti abadi itu. Iya kan? Nggak jadi punya pasangan. Di dunia nggak jadi, di akhiratnya jomblo selamanya. Gondok ya. Nah, iya. Nggak ada kawin di surganya, malah jadi roh. Mau merit loh seminggu lagi. Makanya setiap hari otet emosi, saya bilang jomblo abadi. Ya Nggak bisa dia, mereka nggak bisa sendiri dia. mau ada, katanya nggak ada lagi pertemuan kan suami istri. Ya udah berarti kalian nanti di surganya jomblo abadi.
mau nikah pun nggak jadi, nggak ketemu lagi di surga. Kalau di Islam kan kita bisa bertemu lagi dengan keluarga, anak, orang tua, berkumpul lagi di surga. Enak dong, bahagia. Makan bersama lagi, makan buah-buahan bersama, berkumpul lagi itu dengan pasangan. Lah Otennya malah nggak ketemu. Jomblo apa nih? Kasihan. Lagian mereka mau nutupin surga Islam soal bidadari doang gitu. Yang kumpul sama keluarga nggak dibahas gitu kan. Yang berjumpa dan memandang kepada Tuhannya kita Allah Subhanahu wa taala nggak dibahas gitu. Ditutupin gitu. Ya udah kalau mau di situ aja ayo gitu kan. Ayo. Diladenin emosi. Ingat nggak ya? Ingat nggak? Untuk agamanya mereka itu untuk kaum sesama jenis bisa dibolehkan ya. itu iya. Itu Aigores inget nggak waktu zaman di Zoom itu surga Oten itu kayak dupan, ada perang naga-naga. Oh iya, anjir, ditampilin dupannya itu. Ini ada naga. Saya ketawa aja dulu. Aku ingat banget itu. Aku kasih lihat ini nih Dufan ini lu kan nyanyi mulu kerjanya nih nanti masuk taman boneka tuh nyanyi terus tuh gitu aja terus. Wah ini susah memang. Marah-marah santai lah. Gue bidadari aja terima, gue bangga bahagia kalian ngomong apa. Tapi ketika dibalikin diekspos Tuhan kalian isinya ngapain, marah-marah gitu. Marah-marah alah. Merasa terzalimi pula kan. Kalau misalnya nggak terima bahas apa surga ya jangan bahas gitu, nggak usah naik. Ngapain punya surga malu-malu? Jadi ada dua approach-nya ikhwan ya, ada dua approach-nya kalau kita bahas itu tuh. Mereka pasti larinya ke Matius tidak ada kawin-mawin kan gitu. Kalau cara klasik di situ hari kebangkitan, nggak tertulis surga di situ. Itu cara klasik. Tapi kalau cara asik, ya itu manusia sama manusia yang nggak boleh, tapi manusia ngawinin Tuhan ya boleh gitu. Jadi kalian mau yang mana bebas, mau cara klasik atau cara asik gitu. Untuk counter 72 bidadari. Konter 72 bidadari ya? Iya. 72 bidadari dijanjikan atau tidak? Dijanjikan. Kamu menikmati itu? Menikmati. Kalau misalnya gua mati, misalnya gua dibunuh Tritung, syahid gua, dapat gua itu. Tapi kalau misalnya gua meninggalnya di rumah sakit asam lambung, ya gua nggak dapat lah. Bukan meninggal dalam keadaan membela agama kan? Apakah manusia mati itu ketika sudah mati nih kan, mati ini secara apa? Roh atau daging atau tubuh ini? Ya mati itu kan posisinya jasad dan roh terpisah kan gitu. Jasad dan roh terpisah. Oke. Bagaimana kau menikmati 72 bidadari itu kalau jasadmu sudah terpisah dengan rohmu? Ya itulah namanya hari kebangkitan, nanti jasad dan roh bersatu kembali. Apakah ontelmu bisa... Apa yang dibilang bangkit kalau nggak ada jasadnya, my bre? Coba dipikir deh. Coba ini kawan Kristen pakai otak. Dibilang hari kebangkitan, kalau cuma rohnya aja itu bukan bangkit, bre. Itu hantu. Oke, kebangkitan itu adalah kau. Nah, kalau ngobrol jangan di mute dong. Loh, apa ini ngomong kok malu-malu? Dibuka mute-nya lah. Oke, sekarang saya bertanya ke kau. Kau jelaskan, ya? Apakah kebangkitan itu terpisah antara daging dan roh atau tidak? Ya bu, kalau misalnya masih terpisah masih mati dong. Kalau misalnya rohnya aja ya itu arwah gentayangan. Kita lihat di film-film hantu. Oke, dibangkitkan daging juga dibangkitkan ya? Ya iya, disebut hari kebangkitan, roh sama jasad bersatu kembali. Itu baru kebangkitan. Setuju. Lalu kehidupan di sorga itu apakah tubuh ini bersekutu dengan roh untuk hidup bersama-sama di sorga atau tidak? Bukan bersekutu ya, nyatu lagi menjadi manusia. Oh, menyatu. Makanya disebut manusia bangkit gitu. Coba kan di Kristen kan ada tuh kebangkitan orang-orang kudus. Apa rohnya doang? Kan badan-badannya juga.
Terus lihat Yesus ketika bangkit. Yesus bangkit apa rohnya doang? Kan badan juga, makanya orang-orang murid-muridnya bisa melihat, Thomas bisa megang tangannya sama lambungnya kan? Itu yang disebut kebangkitan. Kalau lu cuma rohnya doang, itu nggak ada pengajarannya, Bre. Kau dengar? Iya. Di Kristen, Waalaikumsalam warahmatullahi. kebangkitan itu, hidup yang kekal itu bukan hidup secara daging. Bukan hidup secara daging. Nah, jadi nggak ada daging maksudnya? Nggak ada daging. Manusia hidup. Loh, ya inilah yang gue bilang, itu hantu jatuhnya, arwah gentayangan. Oke. Saya bertanya ke kau, apakah surga kau bisa lihat, kau bisa tahu? Surga bisa lihat, bisa tahu? Ya bisa, di surga kan? Apa ini pertanyaannya ini? Apakah surga kau bisa lihat, kau bisa tahu? Wujudnya iya. apa kalau saya bertanya? Wujudnya seperti apa? Sekarang maksudnya, nanya sekarang. Ya, sekarang kau jawab. Sekarang ini. Bisa lihat gua surga sekarang, pas gua hidup sekarang, apakah gua bisa lihat surga gitu? Nggak bisa kalau kayak gitu. Oh, sekarang dan nanti ketika kau. Ya kalau nanti bisa lah, ketika kita di surga ya bisa lah. Ya masa kita di surga masuk buta? Pertanyaan apa ini, my bre? Ya masa kita, coba dong dipikir pertanyaannya. Lu masuk surga, tapi lu nggak bisa lihat surga. Buta, masuk buta. Saya ini? Setuju dengan. Sekarang saya bertanya, kau jawab ya. Ya. Sekarang nih kau Sekarang. lihat atau mengetahui wujud surga itu seperti apa? Sekarang gua hidup hari ini, gua melihat surga seperti apa? Nggak bisa dong. Siapa yang bisa? Orang beragama mana yang bisa? Kau belum mati ya? Ya iya dong, kita harus mati dulu, hari kebangkitan dulu, baru nanti masuk ke surga atau neraka gitu kan? Kalau di Kristen konsepnya gimana? Kita dibangkitkan itu secara roh, tidak dibangkitkan secara daging. Daging sudah selesai. Ya kalau gitu bukan bangkit, namanya gentayangan. Kalau kau mengatakan bahwa manusia nantinya secara perspektif Muslim bahwa dibangkitkan secara daging, yang ya kan udah dia ini siapa sih? Bre, kan lu udah lihat sendiri di kitab lu sendiri, Yesus bangkit, dia sama dagingnya, sama badannya. Lazarus dibangkitin Yesus sama badannya. Orang-orang kudus waktu Yesus disalib di Matius 27 ya, 28, Matius 28 sama badannya. Kok bisa-bisanya dibilang bangkit rohnya doang? Ya 27. Coba begini. 27 ya, Matius 27. Sepengetahuan kau, berapa orang Ya ini pengetahuan gua, lamanya bangkit, jasad dan ruh bersatu. Itu bangkit namanya, menjadi manusia utuh. Kalau begini, oke ya. Oke, jasad dan roh bersatu ya. Betul. Itu pemahaman you ya. Pemahaman kamu ya. Lo bukan, ini konsep universal bangkit. Yang dibilang ini geblek. Ya? Emang roh mati nggak? Universal ya. Enggak, udah jawab dulu, roh mati nggak roh? Jawab. Roh mati nggak? Kalau misalnya roh nggak mati, apa yang mau dibilang bangkit? Kebangkitan itu roh itu yang bangkit, bro. Ya kalau gitu rohnya pernah mati. Roh pernah mati, roh. Roh itu mati, roh. Sampai bisa dibilang bangkit rohnya. Apa? Roh mati. Nah kalau rohnya nggak mati bukan bangkit namanya. Yang bangkit itu namanya mati hidup kembali. Bangkit namanya. Kalau roh nggak pernah mati ya nggak dibilang bangkit. Di mana daging bangkit? Geblek. Lu ini masa dibilang bangkit nggak pernah mati? Yesus dibilang bangkit, kenapa Yesus dibilang bangkit? Yang bilang bangkit nggak pernah mati. Yesus disebut Yesus bangkit. Yesus bangkit dari kematian, apanya yang mati? Bangkit daging dan rohnya. Hah? Baru lu mikir. Oke. Jelaskan terus. Ya. Ya tunggu gua ada Gojek datang. Itu dagingnya terangkat. Apakah ada yang terangkat itu dagingnya yang terangkat? Ya terangkat sama dagingnya. Iya, Yesus terangkat sama dagingnya. Emang dagingnya ditinggal di bumi. Di mana daging terangkat? Kau punya rujukannya dari mana? Kau punya di mana? Yesus terangkat bersama dengan dagingnya, bersama dengan tubuhnya. KPR 1 nomor 11 juga ada itu ayatnya. Alife. Nah iya, terus memang ketika Yesus naik ke surga dagingnya ninggalin di bumi gitu. Kayak kepompong gitu. Kan enggak? Nah, Stad, ini dia bisa diajarin, Stad. Dia bisa diajarin, otaknya mulai mikir dia. Lanjut, Stad.
Lah iya, orang dia naik ke surga sama dagingnya kok, bahkan dia makan ikan goreng dulu, gimana sih? Lo lupa dia makan ikan goreng? Dia makan ikan goreng, itu ditinggalin tubuhnya gitu? Ya enggak lah. Ya. Oke. Ya udah, sama dagingnya kan? Terus kalau udah selesai nggak apa-apa, dilanjut aja. Catat. Oh gitu, oke. Kalau nanggung kan tadi. Barusan ada tamu tadi. Yaitu Lia dan Yesus. Bre, pindah tempat dulu, putus-putus sinyalnya. Start sama start aja lah. Ini favorit Ustaz Alif juga ini kalau kebangkitan itu. Gak start. Ternyata tadi tamu ini apa ngasih tahu ada tahlilan pada Isa. Aku siap-siap dulu. Oh iya, siap. Sudah pergi, sudah kau ibadah dulu, sembahyang supaya dosamu. Jadi percaya nggak Yesus bangkit sama tubuhnya? Ya bangkit dengan tubuh, tapi yang terangkat tubuhnya tidak ada. Itu roh yang terangkat. Terangkat rohnya aja. Iya. Jadi orang-orang melihat roh naik ke langit gitu. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi orang-orang itu, orang Galilea itu melihat Yesus terangkat ke langit, rohnya gitu. Kok bisa roh dilihat? Nah terus tubuhnya di mana? Tubuhnya di mana? Dimakan sama mereka. Kayak perintah Yesus, makan daging Yesus. Aduh, kasihan juga, Suaranya kayak suara roh ini, Bang. Bang, sinyalnya benerin dulu, Bang. Suara roh ini, Bang. Selamat malam. Itu dihembus. Selamat malam. Oh, jadi Yesus itu naik ke surganya ditiup gitu, hus gitu. Karena dia roh ditiupkan, dihembuskan. Ya, selamat malam. Malang lagi. Malam Pak Kembar. Kok malah jadi, emang iya Bang, Pak Kembar dari Kristen ya, emang iya Yesus naik ke surga itu rohnya aja? Pertanyaannya enggak apa, itu Bang? Emang benar Yesus naik ke surga itu rohnya aja? Bang. Tadi Bang Tempat itu tidak, bilang Bang. Dengan tubuh kebangkitan. Tidak ada di surga itu orang hidup. Nah, dengan tubuhnya kan, itu tadi dia bilang rohnya aja katanya. Ya. Jadi pertanyaannya tubuhnya ditinggal di mana? Kalau hanya rohnya saja, berarti Tuhan nggak bangkit. Nah itu dia kan. Coba kasih pencerahan dulu, mumpung dia sinyalnya. Karena Tuhan bangkit, karena itu dengan gratis. tubuhnya terangkat, karena itu dilihat oleh orang. Kalau hanya roh, gimana mereka mau lihat? Nah itu dia. Ngapain coba dipaksain Yesus suruh jadi roh? Udah jelas-jelas dia bangkit sama tubuhnya kan. Masa dia lagi disaksikan murid-muridnya, dia berkumpul dengan murid-muridnya, begitu naik ke surga, tubuhnya ada di situ, rohnya naik ke surga, kan lucu. Terus tubuhnya dikemanain? Jadinya aneh gitu, terlalu dipaksakan asumsinya menurut saya. Ya teman-teman Kristen ya jangan memaksakan asumsi yang mendobrak pengajarannya demi menyerang umat Islam gitu loh. Jangan gitulah. Tapi gimana Bang Kembar? Ini kenapa sih teman-teman Kristen ini kalau misalkan diskusi pasti kendalanya dengan sinyal? Ada apa dengan kalian ini? Hampir semua loh sinyal, semuanya kendalanya. Jaringan saya nggak baik ya? Bisa jaringan sama otak nggak baik? Iya, oke, yang santang. Iya katanya. Ya. Ya oke, begini Bang Alif. Abangnya udah naik belum? Udah naik pohon belum? Oke, begini Bang Alif, saya mau tanya. Oke, udah berarti ya. Bisakah? Udah bagus. Begini, kalau seandainya ini sekarang dibangkitkan secara tubuh dan roh itu kan dijadi satukan kan dalam perspektif Islam kan? Oke ya. Kebangkitan tubuh dan roh itu namanya manusia bangkit, berarti tubuh roh itu semua jadi satu kan? Dibangkitkan lagi ya. Oke, Mali, kalau ngomong jangan cepat-cepat, pelan-pelan Mali. Pelan-pelan biar ngerti, pelan-pelan. Kau dengar saya atas penjelasan si Kores tadi. Iya, jadi gimana? Dalam Muslim itu menjadi kebangkitan tubuh dengan roh menjadi satu dibangkitkan. Oke. Ya, sebagaimana kita hidup lah sekarang. Oke, dibangkitkan seperti itu ya. Oke, kayak Yesus itu loh, kayak Yesus. Nggak pernah dengar Yesus bangkit dari kubur nggak sih? Yesus bangkit. Ya udah sama tubuhnya kan. Selesai, rohnya yang terangkat. Oh, tubuhnya ditinggal. Oh, tubuhnya ditinggal. Tubuh itu kan
Ini Kacau barang ini. ciptaan dunia Coba loh. Bang Kembar, tolong luruskan dulu Bang. Aduh. Oke. Di mana saya tanya ya? Di saya mana tanya tubuh ke kau Yesusnya ya. yang ditinggal itu di mana? Di mana manusia ya? Di mana manusia diciptakan dari apa? Saya tanya ke kau Alif. Manusia diciptakan dari apa? Itu tubuh Yesusnya, cariin dulu tadi ditinggal di mana itu Kau diam tubuhnya. dulu, nanti saya jelaskan. Kau Loh, kok jawab jadi dulu. nyuruh diam? Manusia diciptakan dari apa? Manusia pertama diciptakan dari tanah. Tanah, oke. Kau setuju ya? Setuju ya dari tanah ya? Ya setuju lah. Setuju ya? Oke. Tapi pahami dulu. Iya, Kalau di kau pahami, Kristen, kau diam, saya Enggak. jelaskan. Iya, Dalam proses penciptaan manusia, Allah mengambil dalam di Bible saya, Allah mengambil tanah, menciptakan manusia, dan Dia menghembuskan ke dalam tanah itu roh dan napas ini. Roh itu bersama dengan napas, sama itu. Roh dengan napas sama. Bang, Ketika biar seseorang manusia paham itu dulu, mati, biar apakah paham dia dulu. harus terangkat ke surga Coba, dengan iya. dagingnya, dengan tubuhnya yang sementara diciptakan dari dunia ini, dari tanah yang ada di bumi ini. Coba saya tanya kau jelaskan itu dulu. Jelaskan apa sih? Lah, kau bertanya ke saya jelaskan ke kau. Kau bertanya, saya jawab. Saya nanya apa? Aneh Sekarang Bang. saya bertanya ke kau malah seakan-akan seperti orang blon yang bisa Enggak, menjelaskan. kalau menurut Anda manusia Oke. diciptakan dari apa? Saya ulang ya. Bang, Kau pahami ya? dengerin Ya. pernyataan saya, dengerin. Tanah Saya dengan bertanya kau, Bang, manusia dengerin diciptakan dari dulu, apa? dengerin dulu. Sekarang saya tanya dulu. Tanah. Alif, kau diam. Saya tanya ulang. Oh ya supaya udah kau deh, paham. ya udah. Oke. Kau ngomong. Manusia diciptakan dari apa, Alif? Dari tanah. Kalau di Al-Quran, kalau di Bible dari debu Oke. tanah. Oke, dari debu tanah. Makanya melayang-layang debu dia. Tanahnya diambil dari mana? Ya Allah mak, di bumi lah. Di bumi. Oke, di bumi ya. Setuju. Apakah setelah ini kita diciptakan dari tanah nih, dari Iya. ketika kita menghadapi kematian, bisakah yang manusia mati Ustaz Alif tiap mati, menang lawan tubuh debat menjadi kalau tanah, dia wae. dibangkitkan kembali tubuhnya, Di ayonan bangkit ya, atau tidak, dan hidup di surga? Di ayonan. Jadi saya mau tanya, Di ayonan kan. dibangkitkan dan kembali hidup di surga atau tidak? Kalau diciptakan dari tanah yang ada di dunia ini, dari Karena tapi tanah lumayan lah jangan ganjal pemahaman pantai. kamu seperti itu. Daripada ngoceh itu. Ganjal perut. Mau cek apa? Kau jawab dong itu. Saya lagi ngobrol sama Ustadz Alif, lu ikut campur, lu kepo lu. Kapok. Bang. Kebodohan yang hakiki. Manusia dibangkitkan udah tadi ya. Terus dia ke surga, kan gitu. Dan Yesus terangkat ke surga itu dengan daging, dengan tubuh. Iya, seperti Yesus, Bang, seperti Yesus. Oh, Yesus tidak terangkat ke surga dengan daging. Dia tadi ngomong Yesus ke surga Dengan jalan kaki. Dengan roh. Kok jalan kaki sih? Emang Yesus waktu terbang rohnya aja waktu ke surga? Oh iya, rohnya yang terangkat. Siapa yang melihat Dia roh? bangkit. Dia Terus bangkit. tubuhnya di mana tubuhnya? Tubuhnya di mana? Menyatakan Waktu Yesus naik ke surga, waktu Yesus naik ke surga, Tuhan waktu Yesus naik ke surga rohnya aja tubuhnya di mana? Kebangkitan secara daging, tapi terangkatnya itu secara Enggak roh. loh, Bang. Waktu Yesus naik ke surga rohnya aja tubuhnya ditinggal di mana? Tubuhnya ditinggal di mana? Jangan pergi lah. Aku juga lagi mau pingin seru-seruan. Kalau dibantah terus, nanti dia nggak klimaks dia. Biar dia klimaks, biarin dulu. Coba ke Bang Kebar itu. Bang Kebar gimana Bang Kebar? Yesus ke surga jalan kaki katanya. Coba dijelasin dulu. Udah bang, semua itu kan kita udah tahu lah. Dia naik ke surga. Tapi kayak kan abang kan naik ke langit gitu. Ya malam. Kata dia jalan kaki. Kalau saya meyakini, dia kan bangkit dengan tubuh kemuliaannya. Ya bangkit bang. Iya. Dengan tubuh kemuliaan itu naik ke surga. Itu ya Bang Kembar, tubuh kemuliaan itu tubuh yang waktu dia hidup atau bukan? Waktu dia hidup kan itu Waktu dia disalib itu. disuruh kalau
dia surut pada Thomas. Thomas, cucuklah kalau bukan aku. Kan Thomas Ya, nggak iya. percaya, Bang. Berarti tubuh yang waktu disalibkan. Tapi dengan tubuhnya, iya. Jadi Karena tubuhnya itu mulia, dikatakan sama aja. Dialah yang sulung, yang awal, yang bangkit dari antara orang mati. Gitu. Iya. Jadi tubuh kemuliaan itu tubuh yang mati bangkit lagi, kan gitu. Iya toh? Iya, iya. Begini, kita diskusi di mute. Kami balik lagi. bilang anak buahmu tuh siapa yang santang ke santang buka itu jangan di Balik lagi dia. Bukan, Balik bukan lagi saya, dia. Bang Handi yang ngekick. Bang Handi, bukan saya nih, orangnya ada nih. Balik lagi dia. Bang Handi nih yang ngekick nih, tanya ke Bang Handi nih, kenapa di Iya. kick? Ngomongnya aja ngelantur. Bang Handi kenapa di kick jadi nyalahin saya tuh si Blon? Siapa yang ngekick, orang gua baru naik. Kan tuh lu nyalahin yang Oh, roh, yang ngekick roh. Yang ngekick roh. Rohnya tempat Bang itu Alif, yang saya mau ngekick. nanya bisa, Bang Alif. Ya, gini. Yaudah, tapi tadi udah dipahami ya tempat itu ya. Iya boleh Bang sebentar ya. Bahwa asumsi liar adalah mengatakan Yesus terangkat ke langit cuma bukan rohnya. liar, itu kebangkitan secara daging. Bukan, ini biar ada poinnya sebelum kita Kebangkitan secara roh lanjut. itu sudah dijalani oleh Yesus. Iya. Kematian itu adalah kematian daging, tidak ada. Coba Bang Kembar tadi itu udah bilang itu salah kalau cuman rohnya aja terangkat ke langit, itu salah. Dia itu sama tubuhnya, tubuh kemuliaan yang waktu itu disalibkan, dikuburkan. Ketika dia bangkit, di kuburannya nggak ada di gua di sana gitu. Itulah yang jalan-jalan dia makan ikan goreng lalu terangkat ke langit gitu loh. Tapi kalau kau bilang tubuhnya ditinggal dia tiba-tiba yang naik adalah rohnya, itu baru asumsi. Makanya orang Kristen nggak terima. Gampang kok. Ya silakan Bang Kembar. Nanya ya, Bang Alif, yang berkuasa atau yang berotoritas mengampuni itu menurut Bang Alif apakah hanya Allah atau gimana, Bang Alif? Ya Allah Maha Pengampun. Ya, yang berkuasa artinya otoritas mengampuni itu hanya Allah atau Nabi bisa yang otoritas yang mengampuni. Iya, Allah itu Al-Ghafur, Maha Pengampun. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni semua dosa-dosanya. Yang mah. Iya Bang, iya. Artinya hanya Allah yang berkuasa mengampuni, Bang. Oh, gitu ya. Saking maha berkuasanya juga bisa memberikan otoritas pengajaran kepada yang lain. Contoh mengajarkan kepada kami, kepada manusia, kalau ada orang yang minta ampun, minta maaf kepadamu atas kesalahanmu, kamu maafkan gitu. Kalau kamu memaafkan dia, itulah mengikuti ajaran Tuhan gitu, Bang. Betul. Ya, kalau di kami juga kayak gitu. Loh, kok jadi sama? Bisa artinya otoritas kita ini harus beda, Bang. Kalau sama nggak seru, Bang. Apa? Itu turut kuning, sabarlah. Damailah kita untuk saat ini, damai ya toh. Jadi mengampuni itu juga, ampunilah kami pada kami itu dalam doa Bapa kami. Jadi nangis, kok sedih? Gue aja bawanya sedih nih. Yang otoritas mengampuni itu lah. Otoritas mengampuni itu hanya kalau kami katakan Allah, iya toh, Bang Alif? Otoritas mengampuni itu hanya Allah, iya toh, Bang Alif? Cek. Iya, tadi udah dijawab, iya. Ya, makasih. Di kami juga, Bang, di dalam Matius 9 ayat yang ke-6, di situ dikatakan bahwa Yesus kuasa. Jadi bukan diberikan otoritas, tapi dikatakan pada saat dikatakan berkuasa, Bang, berarti ada otoritas berikan. Karena apa? Berkuasa mengampuni dosa. Otoritas berkuasa mengampuni dosa hanya kepada Allah, tetapi Yesus berkata dia berkuasa mengampuni dosa. Tidak ada satu nabi pun yang berani mengatakan. Ya, karena dia diberi kuasa tadi kan. Bukan diberi, Bang, berkuasa. Iya dong. Iya, gimana? Coba Yohanes 5:30.
mana? Coba baca ayatnya. Matius 9 ayat yang ke-6. Silakan. Iya, poinnya Yohanes 5:30. Kan yang otoritas berkuasa mengampuni hanya Allah. Tetapi di dalam Matius 9 ayat yang ke-6 di sini jelas. Sorry, maaf ya, tadi saya agak mute lagi ajan. Yohanes 5:30, Yesus tuh berkata, dia bilang itu kesaksian, dia lagi kesaksian ya. Ini kesaksian Yesus tentang ya, ini kesaksiannya, dengerin dulu. Iya, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Jadi apa yang dia katakan itu bukan dari dia, cuman disuruh menyampaikan aja, bilang kayak gitu. Nah, dia jadi perwakilan aja gitu, wakil Tuhan. Kalau disuruh menyatakan hanya perwakilan, pasti dia akan katakan dia mengampuni, karena itu yang disuruhkan Bang. Pernyataan bahasa Indonesia ini jelas, Bang. Ya Allah, benar-benar dia jadi oten kayak gini. Kasihan banget oten Pada saat menyatakan ini. berkuasa, Akal berarti mati. ada otoritas, Bang. Makanya kan tadi bilang dia diberikan otoritas. Lah memang dia diberi kok. Berkuasa, Bang, bukan diberikan. Diberi, Bang. Pengakuannya diberi. Kalau murid-murid Tuhan, Bang, pengakuan Yesusnya diberi, Bang. Pengakuan Yesusnya diberi. Kristen diberi. Hei, kembar. Pengakuan Yesusnya diberi. Wah, baca Matius 9 ayat ke-6. Dia mau ngomong sendiri, nggak dengerin dia orang. Ngomong sendiri deh. Iya, dalam pekerjaannya Yesus mengaku diberi kuasa, diberi, bukan punya dia. Orang dia bilang kan, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya itu kan tentang pekerjaannya. Nah, bagaimana dia bisa mengerjakan seperti itu? Karena dia diberi kuasa. Kan dia bilang kesaksiannya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu perkataan dia. Kenapa nggak mau paham sih perkataan Yesus itu? Kenapa? Ya Allah, jadi oten gini amat sih. Berkuasa mengampuni. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Itu kan? Berkuasa. Anak manusia ya. Berkuasa, Bang. Iya. Berarti orang lain bisa nggak mengampuni dosa orang lain? Selain daripada Yesus, bisa nggak mengampuni dosa? Saya tanya. Nggak, saya tanya. Selain daripada Yesus, bisa nggak mengampuni dosa? Hah? Tetapi selain Yesus, hanya Yesus, Bang, tidak ada yang lain. Ya saya tanya, selain daripada Yesus bisa nggak mengampuni dosa? Dosa hanya Yesus, Bang Ali. Ya saya tanya, selain daripada Yesus berarti nggak bisa. Selain daripada Yesus berarti nggak bisa. Hah? Saya tanya, selain daripada Yesus berarti nggak bisa. Jawab dong. Apa ragu? Iya, selain daripada Yesus nggak bisa. Selain daripada Yesus nggak bisa. Kok dimut yang sih? Berkuasa, Bang. Saya mengatakan yang berkuasa. Pesawat abang bertanya, saya sudah jawab. Kami bisa mengampuni dosa, tapi soal otoritas berkuasa mengampuni dosa hanya Tuhan Yesus. Anak manusia, Bang. Tadi pengakuannya. Ini ada nggak yang bisa mengampuni dosa nih, kata Yesus? Bisa nggak? Itu kan orang lain punya otoritas. Kami bisa mengampuni. Otoritas berkuasa mengampuni itu tidak ada. Ini kata Yesus. Ini Yesus yang bilang ini. Ini baca dulu, baca Yohanes 20 nomor 23. Ini bisa. Tetapi otoritas mengampuni. Bener-bener deh. Baca dulu. Kenapa sih, Bang? Ngobrol di sini jangan pakai doktrin, Bang. Jadi kalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan kalau kamu menyatakan dosa orang, dosanya tetap ada. Tetapi otoritas mengampuni, kuasa mengampuni itu Yesus yang berikan. Ini jelas yang Bang Ali. Lah ini juga bisa orang lain, bukan cuma Yesus. Saya, Bang Ali. Ini orang lain juga bisa mengampuni dosa loh. Yesus, terimalah Roh Kudus. Ini kesmera. Mana Roh Kudusnya mana? Mau saya terima yang mana Roh Kudusnya? Mana? Damai sejahtera bagi. Mana Roh Kudusnya? Cepetan sini bungkus. Di mana saya dimut? Mana Roh Kudus? Gimana saya mau menjelaskan iman saya? Emang Bang Kembar mau ngasih saya Roh Kudus? Bang Kembar mau ngasih saya Roh Kudus? Gini, kan ini yang Bang Alif angkat saya baca.
Enggak, maksudnya gini Bang, kalau abang kembar mau ngasih saya Roh Kudus, saya terima, saya nanti kasihin sama teman-teman Kristen yang suka berantem antar denom, biar dia lebih tertib gitu loh. Mungkin dia nggak punya. Nah, kembali lagi, orang lain bisa mengampuni dosa, bukan cuma Yesus, kan gitu. Pengakuan Yesus loh ya. Yesus bisa karena apa? Diberi kuasa. Itu kata Yesus. Makanya saya bilang bawa pakai dalil gitu loh ngobrolnya, jangan pakai doktrin, susah. Nggak ada ilmu nanti kita obrolannya. Maksa banget. Orang tadi juga dia mengatakan anak manusia, dia ngakunya anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Loh, dia ngaku anak manusia kok. Kenapa dia anak manusia berkuasa? Pengakuannya di kesaksian dia berkata, dan ia berkuasa untuk menghakimi, diberikan kuasa. Kenapa? Karena dia itu memang anak manusia. Namanya juga orang diberikan otoritas. Gimana sih? Kenapa orang Kristen itu nggak bisa paham siapa yang maha kuasa dan siapa yang diberi kuasa, siapa yang punya otoritas tertinggi? Kenapa kayak gitu aja nggak paham? Dan ia telah memberi kuasa kepada Yesus untuk menghakimi karena Yesus itu anak manusia, pengakuannya. Makanya di sini dia bilang apa? Nih dia bilang nih, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Oh, dia nggak bisa ngapa-ngapain kok. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ya coba dipahami lah Bang, ngobrol itu jangan cuma kayak misal dengerin khutbah mungkin Bapak Pendeta yang tidak bisa dibantah, tidak boleh dibantah, pokoknya wajib diterima kebenaran gitu kan, walaupun nggak pakai ayat. Ya nggak gitulah. Sebelum apa? Karena saya bertanya, yang berkuasa mengampuni dosa itu siapa? Hanya Allah. Dan Yesus berkuasa mengampuni dosa. Bukan hanya mengampuni, tetapi pernyataan otoritas itu berkuasa, Bang. Berkuasa mengampuni. Berat bukan ini hanya doktrinnya nih, Pak. Berat ini doktrinnya nih. Ya. Berat. Dibantah. Kenapa berkuasa mengampuni? Hanya Allah, Pak. Ya karena dia anak manusia, pengakuannya gimana sih? Dia bilang anak manusia. Apapun. Ya, Yohanes Matius 9 tadi yang kau bilang karena siapa? Coba saya bukain ya, saya bantu buka ini. Nih, kau baca nih. Ini kan yang suruh baca kan? Yang Mbak Ali itu. Coba kau baca. Iya. Baca. Hanya Yesus yang berkuasa mengampuni dosa. Supaya kamu tahu bahwa di dunia baca loh. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Anak manusia bukan Allah, bukan. Yeah. Anak manusia loh, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Soal anak manusia diskusikan. Tetapi pernyataan berkuasa mengampuni dosa itu otoritasnya hanya Allah menurut Bang Alif sendiri. Loh, itu mah di agama saya, kuceluk. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Yang ya anak manusia kan? Dosa Bang Alif katakan hanya Allah. Saya tanya, anak manusia ini, anak manusia, Bang, ya kan udah dibaca nih, udah kita baca, udah kan? Ini imanmu kan? Iya ini udah, iya belum yang lain. Kita selesaikan dulu ya. Anak manusia di sini siapa namanya? Anak manusia ini siapa namanya? Anak manusia ini namanya siapa? Prayitno kali mah. Ustaz, Prayitno bukan. Malu dia selamat Yesus. Malu dia. Yesus. Ibunya siapa ibunya? Ya kan anak manusia kan lagi kita bahas jadinya kan. Sementara yang kita bahas yang ditanyakan ke saya tadi tentang sang pencipta berkuasa. Iya, yang berkuasa di sini anak manusia kan? Silakan dibantah itu Bang, yang lain. Pada saat Bang Alif sudah setuju, baru kita berpindah ke enggak usah pindah topik. Iya, enggak usah pindah topik. Anak manusia di sini siapa anak manusia? Anak manusia di sini siapa? Tanya Bang Alif berkuasa mengampuni, Bang Alif bilang hanya Bapa, hanya Allah.
Nah, Enggak, Bang. Anak manusia ini siapa? Iya, Yesus kan saya tadi bilang. Yesus berkuasa mengampuni. Jangan sambil Ampun, kencing, ting- kocak. Lu Najis lepas sambil tuh. kencing lu. Beneran deh, ngajak bodoh ini ngobrol sama kayak gini. Iya. Udah nggak sopan ngomongnya kayak gitu. Masa debat sambil kencing? Kristen, ampun. Bener-bener. Kirain tadi Nggak dia mau ada lebih adat. waras. Ya sebelumnya dia bilang Yesus terangkat ke surga bersama dengan tubuhnya. Ya udah, kita bahas ini kok jadi lucu. Udah tahu iya anak manusia. Nggak ada yang Diturunin sama dibantah. Kang Alip, mau saya ludahin Kang Alip tadi itu lagi kencing. Kesel tuh lagi ngotot-ngotot gitu suara di kamar mandi lagi. Iya, nggak Ayo. sopan. Saya pakai headset soalnya. Saya paling jijik loh kalau ada debat terus sambil kencing kayak gitu, ih, najis. So, sepertinya tangan aku jadi ada empat. Siap. Ini kenapa? Ya, selanjutnya ini tadi. Bang, silakan. Jadi kesimpulannya, Tat, kalau di Islam itu yang berkuasa mengampuni dosa Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Kristen yang berkuasa mengampuni dosa adalah anak manusia. Udah, itu sebenarnya cuma itu doang sih. Anak manusia. Cuman dia mau memaksakan anak manusia itu adalah Allah itu sendiri. Di situ Nah, itu pemaksaannya. dia. Gitu. Lanjutlah, aku makan dulu. Ya, ini ada nyata dibuka mute-nya. Nyata. Ya, selamat Ya. malam. Malam. Selamat Nyata malam. dari Kristen ya? Nyata. Ya, Nyata dari Kristen. Oi. ya. Nah gitu dong jawab. Ya kok malu abang ngakuin agama abang? Gak usah malu lah bang. Ya apa bang? Nggak apa-apa kalau saya mah bang sehat, alhamdulillah. Abang sehat bang? Setengah sakit bang. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Aduh Ustad, ada pasien, ayo sembuhkan. Ya. Mestinya 100% sakit, 100% sembuh, Bang. Jangan setengah-setengah. Kalau sakit keseluruhannya susah juga bang. Setengah-setengah kan masih bisa diobatin. Iya, tapi kan 100% sembuh. 100% sembuh, 100% sakit. Nah, masuk akal. Masuk akal dong. 50-50 aja lah. Oh, berarti kalau 100% nggak masuk akal ya? Tergantung orangnya. Bisa dimasukkan akal. Orang yang tergantung baru masuk akal. Boleh juga. Oh, kalau untuk orang yang tergantung di kayu salib berarti masuk akal. 100% manusia, 100% Tuhan. Tergantung orang. Aduh, ya Allah. Tergantung orangnya, iya tergantung orangnya tergantung di kayu salib gitu. Orangnya digantung aja. Nah iya kan? Blunder. Aduh aja kan ngomong gitu sudah cek saya tak. Nah, gimana Bang Nyata? Biar sembuh gimana? Coba ceritain dulu lah awal-awalnya itu gimana kita obrolan. Cara nyata aja bang. Sesuatu yang lebih nyata itu yang lebih pasti. Iya. Mengapa juga kita membahas sesuatu yang tidak nyata, yang tidak pernah kita alami? Iya. Yang kita bahas kenyataan sekarang ini. Maksudnya Allah itu tidak nyata, tidak kelihatan, pengennya harus kelihatan. Nah, ini menjurusnya ke situ tad. Saya udah paham ini. Enggak apa-apa. Dinyatakan. Hah? Aku tidak mau menjur ke situ. Tapi di situ menyatakan. Makanya coba dituntaskan dulu keluhannya seperti apa biar nanti diagnosisnya itu lebih tepat. Diagnosanya gimana? Wah. Berarti ini namanya kan, Abang Kian tadi itu yang bilang apa Tuhan itu tidak nyata katanya kan?
Kalau iya nyata, coba dinyatakan, kataku. Cuma gitu aja. Kalau iya nyata, coba dinyatakan. Abang Kristen ya? Di abad ini abang bisa nggak membuktikan Tuhan? Menyatakan Tuhan di sekarang ini bisa nggak? Kalau untukku, nggak tahu juga ya. Jadi kalau untuk abang sendiri bagaimana? Abang pun bisa menyatakan saat ini Tuhan. Iya. Kalau di Islam itu kan dijelaskan dari kekuasaannya dia menciptakan Yesus, menciptakan ibunya, menciptakan dan semua manusia. Itu bukti keberadaannya. Makanya kalau untuk Kristen tuntutan nyata itu adalah bisa dilihat, bisa diraba, bisa diterawang. Ya saya ingin tahu orang-orang Kristen detik ini juga minta Tuhannya naik ke komal sini biar diskusi dengan saya gitu. Itu kan membuktikan keberadaan, bukan membuktikan Tuhan itu, kaca. Apa tadi? Iya, keberadaannya jadinya nyata kan. Makanya mau yang nyata-nyata kan. Iyalah kalau bisa. Ya udah, kalau Anda Kristen Tuhannya nyata, coba nyatakan ke sini. Kalau kayak gitu persoalannya, pertanyaannya dibalik hampir sama juga jadinya, Bang. Nah, kalau Tuhan kami kan nggak harus nampak seperti tuntutan Kristen. Iya kan, tadi katanya pengen yang nyata-nyata dalam artian itu benar-benar nampak, kelihatan kan gitu. Jadi kalau gini aja deh, abang bisa nggak membuktikan Tuhannya itu bisa dilihat? Kurasa kalau sekarang ini gini, Bang. Kita ini hanya sumbang. Jangan main perasaan, jangan main perasaan. Nanti sakit hati. Ini nyata juga, Bang. Kita ini semua kan hanya mendengar, tidak menyatakan. Kita tuh kan mendengar cerita yang dahulu disampaikan dari sebuah. Tadi katanya mau ngomongin yang nyata-nyata aja. Iya. Ya coba untuk menyatakan yang nyata itu seperti apa? Pertanyaan. Menyatakan ya gimana? Menyatakan yang nyata itu seperti apa? Keberadaan Tuhan. Berarti poinnya di sini abang Kristen juga nggak bisa menyatakan Tuhannya itu langsung terang gitu kan? Ada naik komal nggak bisa ya? Atau mungkin kalau dia nggak naik komal, nggak punya akun TikTok, nggak apa-apa, abang open cam bahwa dia ada di depan abang gitu Tuhannya gitu. Kurasa semua lah tidak bisa untuk menyatakan Tuhannya itu. Ya udah, berarti kita nggak usah membahas tentang Tuhan itu harus dinyatakan sebagaimana keinginan manusia dilihat mata. Al-Quran mengabarkan itu, surah Al-Fusilat ayat 53, akan aku tampakkan tanda-tanda keberadaanku di seluruh penjuru bumi dan pada diri manusia. Untuk mengenal Tuhan, kenalilah ciptaannya. Seperti itu. Karena Tuhan itu tidak bisa dijangkau oleh mata, tidak bisa dijangkau oleh pandangan mata manusia. Itu Tuhan tuh begitu. Kenali semua ciptaanku, maka engkau akan mengenal aku, kata Tuhan. Bagaimana dia menciptakan manusia pertama, dari apa bahannya sehingga menjadi manusia yang sempurna. Menciptakan manusia pertama tanpa ayah dan ibu. Nabi Adam menciptakan manusia tanpa ada ibu, adanya ayah, yaitu Siti Hawa. Menciptakan ada ibu tanpa ayah, ada ayah tanpa ibu Hawa, ada ibu tanpa ayah Yesus, Nabi Isa. Yaitu tanda-tanda kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa. Nggak perlu kita menuntut Tuhan itu harus kelihatan menciptakan kita, nggak perlu, karena Tuhan sendiri mengatakan tidak akan bisa dijangkau oleh mata manusia, kan gitu. Justru sesuatu yang dijangkau oleh mata lalu dituhankan itu rata-rata biasanya pagan ajarannya. Contoh nih, contoh orang berkata, Ustaz Alif ini keliru tentang Kristen. Oh keliru ya? Keliru. Jadi gini Ustaz, menurut Pak Nyata sama pendetanya gitu ya, Tuhan itu sudah sering mengutus para nabi ke muka bumi, tapi nabi ini gagal tugas, nggak bisa mengampuni dosa, tidak bisa menghentikan kekacauan dari dosa. Terpaksa Tuhannya itu memutuskan dia harus turun sendiri menjadi manusia untuk menghentikan itu semua.
Tapi sayangnya Tuhannya waktu jadi manusia, dia pula juga yang jadi korban di tiang salib. Ustadz Alim nggak tahu sejarahnya. Gitu loh Ustadz, kira-kira. Saya terusin lagi makananku. Lanjut. Halo Goib, gimana? Halo? Nyata? Ya. Udah clear ya? Apanya yang clear, Bang? Keliru. Keliru. Wajar kalau manusia itu keliru, itu hal yang wajar. Iya. Contohnya Yesus kan, dikiranya pohon ara itu berbuah, ternyata enggak, marahlah dia. Wajarlah manusia. Menyatakan kepada siapa? Yang namanya inti. Yang ngasih contoh. Oh, Kan pernyataan itu harus ada percontohan biar mudah dipahami gitu. Jadi gimana nih pembahasan berikutnya? Ya, terserah abang aja. Oh, terserah saya. Iya. Jadi abang jadi Kristen udah berapa lama? Hah? Jadi Kristen udah berapa lama? Sebenarnya agama itu apa sih? Enggak, saya nggak nanya agama. Abang jadi Kristen udah berapa lama? Nggak pernah. Oh, nggak pernah jadi Kristen? Ya. Nggak pernah jadi Kristen, nggak pernah ke gereja berarti ya? Kalau nggak pernah tentu nggak ada lah. Oh gitu, nggak apa-apa sih. Nggak pernah, bukan Kristen, nggak pernah ke gereja. Terus? Tiap malam ke sawah nyari kodok dia kerjaannya. Banyak di kebun sawit betul tuh cari kodok bang untuk mancing. Nah itu kan. Iya. Namanya jaga kebun orang. Abang, banyak yang nyata-nyata di bawah itu bang. Banyak yang nyata di bawah. Iya, ngobrol aja di sana ya. Asik di sana ngobrolnya. Saya juga tadi dari sana berseharian. Seru. Telat bagi. Perasaan tadi di awal ngaku Oten deh. Oten itu. Ngapa jadi kayak gitu ngakunya ya? Malu dia dengan agamanya, malu. Biasalah untuk menghindari perdebatan gitu. Jadi kalau saya mengamati dari awal ya, inilah resikonya kalau Tuhan turun menjadi manusia. Akhirnya hanya doktrin, tidak bisa masuk akal. Ya kenapa demikian? Ya manusia ini, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berarti Tuhannya anak manusia. Kacau kan kalau ada Tuhan anak manusia. Berarti ada manusia melahirkan Tuhan. Ya itulah teman-teman ya, simak ya ulasannya malam ini. Resiko Tuhan turun menjadi manusia sangat berisiko. Resikonya apa? Merusak akal. Hanya diakal-akalin oleh orang-orang yang pandai berbicara, dibumbu-bumbui dengan istilah-istilah Islam. Akhirnya mereka ini yang kurang belajar terpesona, termakan doktrin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Aduh, 20%. Tunggu, cas dulu. Itu ya teman-teman ya, resikonya ya kalau anak manusia ini berkuasa mengampuni dosa. Dikasih data sama Ustadz Alif, bukan hanya Yesus yang anak manusia mengampuni dosa, ada manusia lain juga begitu. Artinya di sana anak manusia mengampuni dosa, dalam hal ini saling memaafkan di sana.
Itu intinya di sana. Apabila saudaramu melakukan kesalahan, sebelum saudaramu minta maaf, kau harus memaafkan kesalahan saudaramu itu. Itu maksudnya. Kata pengampunan sebenarnya itu hanya Tuhan yang Maha Kuasa yang mempunyai hak paten untuk mengampuni. Tapi kalau manusia sebagai individu makhluk hidup itu saling memaafkan. Karena tanpa saling kita memaafkan, dosa kita tidak akan bisa diampuni. Jadi letaknya pada manusia itu sendiri. Itulah ajaran para nabi, termasuk ajaran Yesus. Jadi terjemahan di sana bukan mengampuni, di sana intinya di sana saling memaafkan. Larinya juga ke Islam, Ustaz. Jadi solusinya hanya Islam, solusinya nggak ada yang lain kecuali Islam itu solusinya, nggak ada. Buktinya mereka kalau salah langkah kembali ke Islam, kalau salah langkah kembali ke Islam. Kakinya kesandung ke batu, apa yang dia ucapkan? Astagfirullah. Dapat rezeki nggak berasa, alhamdulillah. Jadi nggak berasa mereka istighfar, nggak berasa mereka bersyukur, gitu loh. Jadi nggak ada solusi. Kembalilah ke Islam, saudaraku. Kagak ada itu Tuhan turun menjadi manusia, nggak ada itu. Justru Tuhan yang menciptakan manusia. Kemudian manusia ini dipilih satu orang, Tuhan memberikan wahyu untuk diajarkan sesama manusia. Itulah Yesus ngajari Bani Israel supaya lepas dari dosa, supaya masuk surga. Datang yang satu ini mengklaim utusan dijadiin Tuhan, dimatiin di tiang salib. Ya silakan Ustaz. Bentar, enggak apa motong bentar. Aku tak izin geser dulu ya, mau sholat dulu. Bisa di sini udah masuk. Ya, Akang semuanya. Mau kemana Ustaz? Kembali. Enggak mau sholat dulu bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan naikin lagi Kang.